Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kranium atau tulang tengkorak ataupun skull. Jadi, kranium ini terdiri dari beberapa tulang kompakta yang nanti dihubungkan oleh sutura. Nah, pertama ini kita bisa melihat kranium dilihat dari arah anterior. Ini kalau dilihat dari arah lateral dexter. Kemudian ini dilihat dari arah posterior. Ini dilihat dari arah lateral sinister. Ini dilihat dari arah superior atau dari arah kranial. Dan ini dilihat dari arah inferior atau caudal. Nah, dari arah anterior ini kita bisa melihat adanya beberapa tulang ya, ada os frontal di sini pada bagian depan dekat dahi ya, tulang dahi atau os frontal. Kemudian ini ada os zygomaticus, dexter, ini yang sinister, dan ini os maxillaris. Untuk os maxillaris dan os zygomaticus ini disebut juga bagian-bagian dari tulang maxillofacial. Tulang-tulang wajah. Kemudian kalau kita lihat dari arah lateral dexter seperti ini, kita bisa melihat adanya os frontale. Ini ada os parietale yang dexter. Kemudian ini os sphenoidale. Ini os temporale yang dexter. Dan ini os occipitale. Di sini kita juga masih bisa melihat ini os zygomaticus yang dexter, ini os maxillaris. Kemudian kalau kita lihat dari arah posterior, ini kita bisa melihat ini os parietale yang dexter, ini yang sinister, ini os occipitale. Ya, tidak terbagi ya antara dexter dan sinister. Untuk occipitale sama dengan frontal tadi. Ini os temporale yang dexter dengan processus mastoideusnya. Ini os temporalis yang sinister beserta dengan processus mastoideusnya. Berikutnya, kalau kita lihat dari arah lateral sinister, itu sama tampilannya dengan lateral dexter. Cuman ini kita lihat bagian-bagian yang kirinya. Ini tadi os frontale, os parietale yang sinister, kemudian os sphenoid, ada os temporale yang sinister, kemudian ini os occipital. Sini kita juga masih bisa melihat tulang-tulang maxillofacialnya, ada os zygomaticus, ini yang sinisternya, ini os maxillaris. Nah, kalau dari arah superior ataupun kranial, ini kita bisa lihat di sini masih terlihat os frontale ya. Ini os parietale yang dexter, ini yang sinister. Berikutnya kita mempelajari mengenai sutura. Tadi kan disebutkan adanya sutura yang merupakan penghubung antara satu tulang dengan tulang yang lain pada kranium. Nah, yang kita pelajari yang pertama itu sutura koronal. Ya, ini sutura koronal yang menghubungkan antara os frontal dengan os parietal. Jadi kalau kita lihat ini sutura koronal, ya, dia berlanjut ya, mulai dari lateral kanan ini kita telusuri. Nah, sampai ke lateral sinisternya, ya, jadi dia melingkar. Ini sutura koronal. Kemudian yang berikutnya itu ada sutura sagittalis superior. Ya, kalau kita lihat ini, nah terlihat jelas kalau kita lihat dari tampilan superior ya, atau dari arah kranial. Ini sutura sagittalis superior triple S yang menghubungkan antara os parietal dexter dan sinister.
Selanjutnya itu ada sutura lambdoidea. Ya, ini sutura lambdoidea. Nah, sutura lambdoidea ini memisahkan antara os oksipital dengan parietal, baik itu dexter maupun sinister. Nah, berikutnya di bagian lateral itu kita bisa melihat adanya sutura squamosal. Ya, sutura squamosal ini mulai dari arah anterior sampai ke arah posterior. Ya, ini semua namanya sutura squamosal. Di sini bisa dibagi-bagi ya, sutura squamosalnya ada yang pars sphenoidale, ya, memisahkan os sphenoidale dengan frontal dan parietal. Kemudian ini sutura squamosal pars temporale. Yang sampai sini ya, ini sutura squamosal pars temporale. Jadi memisahkan antara os temporal dengan parietal dan sphenoid. Kemudian bagian posterior ini ada sutura squamosal yang pars oksipital. Jadi dia memisahkan antara os temporale dengan os oksipital. Di sini kita bisa lihat juga tadi ya, kalau dari belakang tadi kita lihat ini processus mastoideus, dilihat dari arah posterior. Nah, ini masih bisa kita lihat processus mastoideus dari arah lateral. Oke, ini yang dexter, ini yang sinister. Kemudian untuk sutura tadi, di sini ada kita lihat pertemuan antara dua sutura ya pada kranium ini. Ini ada pertemuan antara sutura koronal dengan sutura sagittalis superior ini ya. Nah, titik ini kita sebutnya dengan brekma. Ya, brekma. Ini merupakan perkembangan atau proses selanjutnya atau sisa daripada fontanella mayor ya. Fontanella mayor, ubun-ubun besar kalau kita ingat pada bayi. Nah, fontanella mayor setelah menutup dia akan membentuk seperti ini, brekma namanya. Ya. Kemudian untuk bagian posterior itu juga ada pertemuan dua sutura. Ya, ini kita lihat sutura sagittalis superior akan bertemu atau bersinggungan dengan sutura lambdoideal di sini ya, titiknya ini. Nah, titiknya ini kita sebutnya lambda. Ingat aja tadi sutura lambdoideal, maka titiknya lambda. Ya, kalau untuk yang ini brekma. Oke. Demikian presentasi untuk kranium ini. Kita akan lanjut pada pembahasan basis kranii. Masih merupakan bagian daripada kranium.